Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, saya Iputu Eka Chandra Wiguna, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tabanan. Pada kegiatan hari ini, saya akan melaksanakan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di video kali ini saya ditemani rekan sejawat saya, itu Pak Damai Yuda Baktiar, yang menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita mulai ke kegiatan pra-observasi. Selamat pagi Pak Yuda. Ya, selamat pagi Pak Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik, meskipun sempat kelelahan tapi tetap semangat. Ya, semangat Pak Yuda ya. Tetap semangat. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dengan tujuan pada saat nanti Pak Yuda melakukan pembelajaran di kelas menjadi lebih siap, menjadi lebih percaya diri dengan beberapa hal kita bahas setelah ini Pak Yuda. Jadi dalam kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan ke Pak Yuda. Bagaimana Pak Yuda, sudah siap? Ya, sudah siap ya. Oke, kita mulai saja langsung. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, terkait dengan tujuan pembelajaran. Apa nanti tujuan pembelajaran yang ingin Pak Yuda praktekkan pada saat kegiatan observasi di kelas Pak Yuda? Sebelumnya ini saya ingin menyampaikan bahwa nanti materi yang saya ambil adalah tentang pembelajaran IPAS Ya. dan tujuannya yaitu anak-anak mampu mengidentifikasi pembagian wilayah di 6 benua dan ciri khas kondisi wilayahnya. Seperti itu tujuannya. Jadi materinya tentang IPAS Pak Yuda ya? Iya, materinya pembelajaran IPAS. Terus selanjutnya untuk area pengembangan, jadi Pak Yuda itu apa sih yang ingin dikembangkan dari siswa? Seperti apa gitu Pak Yuda? Iya, untuk pengembangannya saya rasa dari pemaparan yang awal ini saya lebih memfokuskan ciri khas kondisi geografisnya di beberapa benua, kemudian mengenal bentang alam di wilayah-wilayah tersebut. Sangat menarik Pak Yuda ya. Iya. Keren ini materinya. Terus untuk strategi pembelajaran, nanti Pak Yuda pakai strategi yang seperti apa? Untuk strategi pembelajarannya saya rasa saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ya lebih ke arah ke diferensi proses dan konten. Ya, jadi diferensiasi itu kan ada 3, ya. Konten, proses, produk. Berarti nanti yang akan lebih ditonjolkan itu proses dan konten. Ya, karena ini masih awal jadi belum saatnya ke produk. Ya, oke Pak Yuda. Terus dalam pelaksanaan pembelajaran nanti model pembelajaran apa yang akan Pak Yuda gunakan? Saya mungkin akan menggunakan model pembelajaran PBL ya, problem based learning ya. Jadi anak-anak dirangsang untuk berpikir kritis dari masalah-masalah yang terjadi di lingkungan dunia, bagaimana menyelesaikan masalahnya itu. Jadi yang bersifat kontekstual Pak Yuda ya, yang nyata artinya. Oke, bagus. Terus kembali lagi ke diferensiasi, nanti untuk diferensiasi prosesnya bisa diceritakan sedikit Pak Yuda seperti apa? Nanti saya akan membagi beberapa kelompok dan dari kelompok-kelompok tersebut saya akan memberikan berbagai macam kegiatan yang tidak hanya audiovisual atau visual saja, tapi akan saya kasih banyak pilihan itu. Saya tidak akan membuat memeta-metakan siswa antar kelompok audiovisual dan visual, karena pada dasarnya siswa itu tidak bisa satu fokus pada audiovisual saja atau visual saja, tapi mereka nantinya akan melakukan pembelajaran sesuai dengan keinginannya sendiri. Iya, ya. Luar biasa sekali Pak Yuda. Terus nanti tadi kan diferensiasi proses, sekarang ke diferensiasi konten. Terus untuk kontennya bagaimana Pak Yuda? Untuk kontennya saya akan mengambil dari
bisa dari PPT, Ya. modul ajar juga ada, pakai gambar visual juga. Nanti juga anak-anak mungkin secara keterampilannya akan mencocokkan atau memilah antara nanti kan dikasih beberapa macam masalah, nanti bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Itu dari situ nanti saya akan kasih apa untuk rangsangan apa memberikan dorongan berupa gambar-gambar yang bisa memecahkan masalah dari suatu problem itu. Ya, jadi nanti Pak Yuda akan menampilkan Ya, entah itu video, audio, atau visual yang tentunya nanti dapat menarik artinya minat ya, anak-anak ya, benar sehingga anak-anak anak-anak itu istilahnya tertarik dia tertarik, terhadap materi itu. kemudian dia bisa menemukan Ya, jawaban dari permasalahan yang terjadi. ya. Oke. Selanjutnya Pak Yuda untuk penilaian. Nah, nanti untuk penilaian bagaimana Pak Yuda? Nah, penilaiannya sesuai dengan indikatornya tadi ya, jadi bahwa Ya, penilaiannya melalui diferensiasi proses dan konten. Nanti saya penilaiannya akan menggunakan tes tertulis. Dan ya, kemudian untuk observasinya, pasti kan ada kegiatan observasi di sana, ya. ada penilaian sikap dari kegiatan observasi tersebut. Jadi eh, sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yuda. Terus kapan ini Pak Yuda bisa artinya sasarannya ke kelas ini hari apa, jam berapa, kapan akan dilaksanakan? Untuk rencananya akan saya lakukan pada hari Rabu ya, 2 hari lagi ini akan saya laksanakan pada jam pertama ya, sampai alokasi waktunya 3 jam. Jadi saya sudah tidak sabar ini Pak Yuda ya, nanti Ya, kegiatan observasi saya akan dampingi di kelas. Wih, ya kelihatannya siap. menarik sekali Ya, ini. Baik Pak Yuda, sekian pertanyaan dari saya. ya, Saya ingin tahu saja arah dari kegiatan pembelajaran Pak Yuda nanti itu seperti apa. Nanti saya amati, ya. terus berkaitan dengan itu, saya harapkan nanti pada kegiatan pembelajaran yang Pak Yuda laksanakan itu berjalan dengan maksimal sesuai dengan apa yang Pak Yuda rencanakan tadi. Ya, ya, saya berharap juga Ya. nanti akan bisa maksimal dalam pembelajarannya. Oke. Jadi eh, kita cukupkan dulu Pak Yuda ya. Oh ya, Bapak. Oke. Baik, cukup sekian kegiatan pra observasi saya bersama dengan Pak Yuda. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Sehat semua ya? Ya, pada pagi hari ini ya kalian akan belajar bersama dengan Bapak terkait pembelajaran IPAS. Ya, masih ingat tempo hari kalian belajar tentang apa? Benua. Masih ingat ada berapa benua? Ada 6 atau mungkin 7 ya, karena ada benua yang dipisah. Benua apa itu? Amerika ya. Amerika Utara dengan Selatan ya. Jadi kali ini kita tetap akan mempelajari tentang benua. Nanti kita mempelajarinya lebih dalam lagi. Ya, kita akan belajar tentang terkait bagaimana kondisi geografis di beberapa benua ya dari ke-6 benua itu, dan juga kita akan mempelajari tentang bentang alam. Ada yang tahu bentang alam? Ya, nanti kalian diharapkan dari pembelajaran ini kalian bisa memahami bagaimana peran penting bentang alam di beberapa benua ya. Nah, sebelumnya akan Bapak cek dulu ya, apakah kalian masih ingat tentang 6 benua itu? Nah, lihat di gambar depan. Masih ingat ini benua apa? Acungkan tangan. Acungkan tangan. Siapa yang mau jawab? Dendi? Benua Asia. Apakah betul benua Asia? Betul. Dilihat dari mana? Nah, ini ya. Jangan dilupakan, ini tempat tinggal kalian. Yaitu Pulau Indonesia, ya, negara Indonesia. Kemudian gambar berikutnya. Masih ingatkah kalian gambar apa ini? Gambar benua
Amerika. Jadi lagi yang jawab. Yang lain mana suaranya? Nah, yang ini, gambar ketiga. Gambar apakah ini? Bentar ya. Siapa tadi yang jawab? Depa. Afrika. Ya, tepat sekali ya. Ini benua Afrika. Jadi banyak negara-negara di sana. Selanjutnya, gambar apa ini? Ada negara Rusia. Eropa ya. Selanjutnya, benua yang paling kecil. Benua Australia. Dan terakhir, benua Antartika ya. Jadi yang tidak berpenghuni adalah Antartika. Nah, sebelum Bapak mulai memberikan materi, Bapak ingin memberikan sebuah tayangan video. Nah, dari keenam benua ini, kira-kira kalian ingin melihat benua apa? Antartika? Yang tidak berpenghuni? Ada yang mau Asia? Siapa? Acungkan tangan yang Asia. Gak ada yang mau Asia. Afrika? Gak ada yang mau. Amerika? Australia? Antartika? Semuanya Antartika. Ya, jadi kalau Antartika nanti terakhir aja ya, karena ini tidak berpenghuni. Jadi kalau kalian mau pelajari Antartika dulu, nanti kalian tidak mengenal benua yang banyak penduduknya. Ya, jadi kalau yang benua yang terakhir itu terakhir aja kita pelajari ya, karena itu tidak berpenghuni. Ya, kita mempelajari hanya alamnya saja, tidak mempelajari tentang budayanya. Nah, jadi dari ke 6 budaya ada Asia, Amerika, Afrika. Masuk ke Asia apa Afrika? Afrika ya. Jadi kalian kalau nanti tayangan videonya sudah mulai, diharapkan kalian menyimak baik-baik ya. Tidak ada yang bengong, tidak ada yang melamun ya. Jadi diharapkan terus simak baik-baik tayangan video berikut ini ya. Misalkan dari Eropa oleh Laut Tengah, Afrika menyatu dengan Asia di ujung timur lautnya melalui terusan Suez yang memiliki lebar 130 km. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik dan sebelah timurnya adalah Samudra Hindia. Benua Afrika adalah benua terbesar dan terbanyak populasinya kedua setelah benua Asia. Luas keseluruhan benua Afrika kurang lebih sekitar 30.295.000 km persegi, sekitar 1/5 dari total luas daratan bumi. Iklim di benua Afrika secara garis besar dibagi menjadi 3 iklim, yakni iklim tropis. Wilayah yang beriklim tropis berada di daerah sekitar garis khatulistiwa. Di wilayah ini memiliki curah hujan sekitar 1.000 hingga 2.000 mm per tahun, membuat wilayah tersebut ditumbuhi banyak tanaman dan membentuk hutan hujan serta hutan gugur tropis yang lebat. Yang kedua yakni iklim subtropis. Wilayah yang menjauhi dari garis khatulistiwa beriklim subtropis. Wilayah ini biasanya diisi oleh savana. Selanjutnya ada iklim gurun. Iklim ini didefinisikan sebagai iklim yang amat sangat kering dan hanya menerima kurang dari 12 inci curah hujan setiap tahunnya. Total populasi di benua Afrika ini, menurut World Population Review, mencapai lebih dari 1,4 miliar jiwa di tahun 2022 ini.
Populasi tersebut menyumbang 16,72% dari populasi seluruh dunia yang sudah mencapai lebih dari 8 miliar jiwa. Jika dilihat dari luasnya, penasaran gak sih dengan jumlah negara yang ada di benua Afrika? Di video kali ini, Geografi akan mengajak kamu untuk mengulas tentang benua Afrika. Terbagi menjadi 5 subkawasan. Ada berapa banyak sih jumlah negara di benua Afrika ini? Kawasan benua Afrika berisi total 54 negara merdeka, 3 dependensi, dan 1 wilayah yang disengketakan. Afrika Utara. Afrika Utara memiliki total keseluruhan populasi sekitar 257 juta di tahun 2022. Negara-negara yang ada di Afrika Utara meliputi Algeria, Mesir, Libya, Maroko, Sudan, dan Tunisia. Semua negara di Afrika Utara mengidentifikasikan negara mereka sebagai negara Muslim. Karenanya, sebagian besar penduduk di negara-negara ini berbicara bahasa Arab dan memeluk agama Islam. Berikut adalah beberapa fakta menarik negara-negara yang ada di subkawasan Afrika Utara. Dilansir dari World Population Review, Mesir menjadi negara dengan penduduk terbanyak di Afrika Utara dan peringkat 14 terbanyak di dunia dengan jumlah populasi mencapai 111 juta jiwa di tahun 2022. Sedangkan Libya menjadi negara dengan paling sedikit populasinya yang hampir 7 juta jiwa di subkawasan ini. Gelar negara dengan jumlah populasi terbanyak di benua Afrika disandang oleh Nigeria yang populasinya mencapai 220 juta lebih di tahun 2022 yang menjadikannya sebagai negara terbanyak populasinya ke-6 di dunia. Rekor tempat terpanas di dunia pernah tercatat di Libya yang pernah mencapai suhu 28 derajat Celcius pada tahun 1922. Algeria atau yang dikenal dengan Aljazair adalah negara terluas di benua Afrika dan peringkat 10 terluas di dunia dengan total luas wilayahnya mencapai 2.381.741 km persegi. Gurun Sahara yang merupakan gurun terpanas di dunia dan terbesar di benua Afrika dengan luas mencapai 9.200.000 km persegi berada di sebagian besar negara-negara di Afrika Utara, yakni Aljazair, Mesir, Maroko, Sudan, Libya, dan Tunisia. Di Maroko terdapat universitas tertua di negara ini yang didirikan pada tahun 859, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin yang terletak di kota Fes. Di subkawasan Afrika Utara ini pula terdapat negara penghasil minyak zaitun terbesar di dunia, yakni Tunisia dan Maroko, yang pada 2019 Tunisia memproduksi minyak zaitun sebanyak 183.000 ton dan Maroko 200.000 ton. Fakta menarik lainnya di subkawasan Afrika Utara ini, yakni di Khartoum yang merupakan ibu kota Sudan, adalah tempat bertemunya 2 mata air anak sungai utama, yaitu Nil Putih yang berasal dari Danau Victoria dan Nil Biru yang berasal dari Danau Tanah di Ethiopia. Afrika Timur. Afrika Timur berisi lebih dari 470 juta orang yang tinggal di 18 negara berbeda. Negara-negara yang berada di Afrika Timur yakni Burundi, Komoro, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Mozambik, Malawi, Mauritius, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudan Selatan, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Seperti kebanyakan subkawasan di Afrika, Afrika Timur sangat beragam dengan banyak kelompok etnis dan bahasa yang berbeda. Kristen dan Islam adalah agama yang paling dominan di subkawasan ini, meskipun beberapa penduduk juga menganut agama tradisional Afrika. Berikut adalah beberapa fakta menarik negara-negara yang ada di subkawasan Afrika Timur. Negara dengan populasi terbesar di subkawasan ini adalah Ethiopia, dengan populasi hampir 115 juta jiwa di tahun 2022. Negara terpadat di Afrika Timur berada di negara kepulauan Seychelles yang terletak di Samudra Hindia di lepas pantai Afrika Timur.
Seychelles memiliki lebih dari 98.000 orang dengan kepadatan penduduk mencapai 214 per kilometer persegi. Padahal luas wilayahnya hanya seluas 459 kilometer persegi. Menurut World Population Review, Burundi menjadi negara termiskin di dunia dengan GNP per kapita hanya $270. Di Tanzania merupakan rumah bagi kepiting terbesar di dunia, yakni kepiting kelapa. Di negara Djibouti, ada sebuah danau bernama Lake Assam atau Danau Assam. Danau ini merupakan perairan paling asing kedua di dunia setelah kolam Benhuan di Antartika. Komoro merupakan produsen terbesar bunga ilang-ilang atau lebih dikenal dengan kenanga. Bunga ini biasanya digunakan sebagai bahan baku industri parfum loh. Di tahun 1998, para ahli menemukan salah satu kerangka manusia tertua di dunia, yakni Eritrea. Harare adalah pusat peradaban Islam di Ethiopia dan dianggap sebagai kota suci umat muslim keempat di dunia. Mereka tak melulu tentang gurun. Di Zimbabwe ada air terjun yang menjadi salah satu keajaiban dunia, yakni air terjun Victoria. Somalia memiliki garis pantai yang panjang di Samudra Hindia dan Teluk Aden. Pantai negara itu membentang 3.025 km dan merupakan terpanjang dari semua negara di daratan Afrika. Meski begitu, negara ini masuk dalam 10 besar negara dengan tingkat harapan hidup terendah di dunia yang hanya mencapai rata-rata 54 tahun. Di subkawasan Afrika Timur ini, terdapat negara termuda di dunia, yakni Sudan Selatan. Negara tersebut baru saja merdeka dari Sudan tahun 2011. Afrika Barat adalah rumah bagi sekitar 428 juta orang yang tinggal di 16 negara berbeda. Afrika Barat memiliki sejumlah besar kelompok etnis dan bahasa. Islam adalah agama paling dominan di kawasan ini, terutama di bagian utara. Sedangkan Kristen umumnya mendominasi bagian selatan di kawasan tersebut. Negara-negara di kawasan ini yakni Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Ivory Coast atau Pantai Gading, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, dan Togo. Berikut adalah beberapa fakta menarik negara-negara yang ada di subkawasan Afrika Barat. Negara terpadat di subkawasan tersebut adalah Nigeria, yang juga merupakan negara terpadat di Afrika dan negara terpadat ke-7 di dunia. Negara ini memiliki total lebih dari 206 juta orang. Untuk negara berpenduduk paling sedikit berada di Tanjung Verde, yang merupakan negara kepulauan yang terletak di lepas pantai Afrika Barat. Tanjung Verde memiliki kurang dari 556.000 orang. Afrika Barat pernah menjadi rumah bagi kerajaan besar termasuk Ghana dan Mali, yang sekarang menjadi nama dua negara subkawasan tersebut. Kota terpadat di Afrika Barat adalah Lagos, bekas ibu kota Nigeria yang dihuni sekitar 21 juta orang. Di Burkina Faso ada 3 situs warisan dunia UNESCO, yakni Reruntuhan Lorokani yang terletak di dekat perbatasan Pantai Gading yang berusia hampir 1000 tahun. Situs metalurgi besi kuno yang berasal dari abad ke-8 yang menjadi bukti produksi besi tertua yang masih ada di negara ini. Dan kompleks Warli Pencari adalah properti transnasional yang dimiliki bersama antara Niger, Burkina Faso, dan Republik Benin. Ternyata orang terkaya sepanjang sejarah berasal dari Mali. Masa Musa adalah orang terkaya sepanjang sejarah. Dia adalah raja pertama Timbuktu dan memerintah kekaisaran Mali pada tahun 1315 hingga 1337 Masehi. Dia memiliki kekayaan sekitar 400 miliar dolar. Jika dia hidup saat ini, dia memiliki kekayaan sekitar 2 kali kekayaan Jeff Bezos dari Amazon. Kekayaan itu berasal dari deposit garam dan emas yang sangat besar di negara ini. Bahkan pada saat itu, emas mulai menyumbang setengah dari pasukan seluruh dunia. Anda dapat melihat kekayaannya berupa ratusan masjid yang dia bangun di seluruh negeri dan masih ada hingga sekarang. Nah, itu ya tadi sekilas tentang Afrika. Jadi masih banyak lagi video-video yang lain tentang benua Asia, kemudian Amerika, Eropa, Australia, dan juga Antartika. Itu videonya sangat panjang karena kalau kita menontonnya sampai selesai ya capek ya, bisa sampai 1 jam lebih. Nah, jadi sekilas saja tentang videonya tadi.
Kira-kira bagaimana tadi tayangan tadi? Sudah kenal dengan benua Afrika? Sudah kenal wilayahnya tadi? Apa saja wilayahnya tadi? Daratannya bagaimana bentuknya? Berhijau, banyak penghijauan apa gurun? Ya, banyak gurunnya. Di wilayah mana tadi gurunnya? Afrika bagian barat, selatan, timur, atau utara? Ya, bagian utara. Jadi, kalau kalian lihat di peta, di atlas, itu kelihatan nanti ya. Di bagian wilayah Afrika utara itu gambarnya, warnanya orange kemerahan. Karena di situ banyak dataran tinggi dan juga tanahnya kering di sana. Selain tadi, ada juga melalui garis khatulistiwa. Ya, jadi kalau wilayah yang dilalui garis khatulistiwa, berarti itu iklimnya tropis ya. Kalau tropis berarti ada 2 musim. Musim apa aja? Musim hujan dan musim panas. Ada ya, musim kemarau ya. Jadi untuk yang lainnya bisa nanti kalian lanjutkan, Bapak kasih bacaan di sini ya. Jadi di sini nanti ada daftar bentang alam di benua Afrika dan Asia, dan juga nanti ada bacaan tentang apa sih ciri khas dari keenam benua tadi ya. Meskipun tayangannya hanya benua Afrika saja, tapi kalau ditayangkan semuanya nggak akan cukup waktu. Jadi silakan sebelum dimulai eh, Bapak bagikan ini, tolong dibentuk kelompok dulu ya, kelompok sesuai dengan kesepakatan yang lalu. Silakan membentuk kelompok dulu. Ya, berhadapan dengan temannya. Ayo keluar, keluar dulu. Membentuk kelompok malah diem. Ayo, jangan diem. Kita duduk di sini. Mang Di boleh di samping ya. Di sini, di sini. Sini. Boleh taruh sini. Mejanya taruh sini. Ya, kursinya taruh sini. Hadap ke sana. Hadap sini. Ya. Udah. Andira hadap kursinya taruh sini. Ya. Sudah ya? Sudah sesuai dengan kelompoknya kesepakatan yang lalu? Nah, sebelum Bapak kasih tugas, jadi kalian memang harus bersiap apabila nanti ada tugas kelompok, harus cepat membentuk kelompok. Nah, itu namanya termasuk mobilitas sosial ya. Jadi tidak hanya kerja sendiri, tapi kita dituntut untuk harus bisa kerja sama atau kerja tim ya. Nah, ini bacaan tentang dari keenam benua, ada di situ ada tentang pembagian wilayahnya, kemudian ada ciri khasnya. Kemudian tugas kalian nanti Bapak akan bagikan sebuah peta buram. Peta buram berarti peta yang tidak ada keterangannya, tidak ada warnanya, tidak ada pembagian wilayahnya. Jadi kalian nanti membagi wilayahnya sendiri berdasarkan kelompok-kelompoknya, mana benua Asia, mana benua Afrika. Misalkan benua Asia kalian warnai merah, yaitu mana wilayah yang kalian mau warnai merah. Kemudian mana benua Amerika, tentukan benua Amerikanya, terserah kalian mau warna apa. Apa warna biru atau warna kuning, ya bebas.
Apa atau sesuai dengan namanya yang waktu lalu? Masih ingat sebutan-sebutan benua? Benua Afrika disebut benua sesuai dengan warnanya, sebutan warnanya. Merah, hitam. Ya. Amerika benua apa? Biru, merah. Ya. Asia benua apa? Benua kuning. Kenapa disebut benua kuning Asia? Ya, karena banyak warganya yang berkulit kuning langsat. Eropa, benua apa? Benua biru. Kenapa disebut benua biru? Matanya warna biru dan juga di sana banyak kerajaan yang disebut tanah tanah dari kebangsaan ya, bangsawan. Bangsawan itu adalah sebutan lainnya adalah darah biru. Nah, ini seperti ini contohnya, nanti Bapak bagikan. Ini nanti kalian warnai mana yang benua Afrika kalian warnai. Misalnya mau warna hitam sesuai namanya boleh, warna bebas juga boleh. Nah, setelah itu di sini disuruh memotong. Dipotong, bawa gunting. Nah, nanti Bapak ambilkan gunting ya. Ini dipotong-potong, terus letakkan sesuai dengan lokasinya. Ya, ini gambar sungai apa misalkan, letaknya di mana, tempelkan. Kemudian ada ini banyak gambar jerapah, kira-kira jerapah di mana? Ya, taruh di benuanya ya. Di situ menandakan bahwa gambar-gambar itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh benua masing-masing. Paham? Ada yang ditanyakan? Ya, apabila nanti ada yang ditanyakan silakan langsung maju ya. Untuk membagi tugas, ya dibagi tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mana yang pintar mewarnai, tunjuk mewarnai, siapa yang tulisannya bagus, menulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya. Kemudian ada yang juga bertugas untuk menggunting. Ya. Nanti ini dikat ambil gunting, lupa gunting. Guntingnya bawah? Ada? Di mana? Ambil guntingnya, silakan. Coba. Ya.
celana pendek boleh. Ya, jadi nanti diwarnai dulu, kemudian digunting, baru ditempelkan. Apabila ada yang tidak paham dengan gambarnya, karena gambarnya itu kecil, boleh tanya, "Pak, ini gambar apa?" Boleh tanya. Ayo kerja, dibagi tugasnya ya. Yang mewarnai boleh kalau misalkan yang satu mewarnai, yang satunya mewarnai yang mana ya. Misalkan saya mau mewarnai benua Amerika, saya mau mewarnai buku. Nah, untuk bantuannya akan Bapak tambahkan untuk atlasnya ya. Boleh kalian buka atlas. Silakan. Ini untuk atlasnya. Jadi untuk waktunya 20 menit ya. Kenapa? Gunting. Bergantian dulu. Yang guntingnya nggak dipakai, bergantian dulu. Yang pegang gunting, silakan digunting dulu karena guntingnya nanti bergantian. Kenapa? Ya. Indonesia ikut masuk apa itu? Jadi diwarnai sesuai dengan warna Asia. Sekarang 10.36, selesainya 10.56 ya, harus selesai. Dibiasakan tepat waktu. Ini digunting agak dipaskan ya, jangan terlalu besar. Nah ini sebetulnya mau Bapak tampilkan tadi ya, yang tentang tugas kalian. Bapak perbesar di sini gambarnya supaya lebih jelas lagi. Jadi karena di sini tadi gangguan teknis, listriknya padam ya. Silakan siapa yang mau maju dulu? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang mau maju dulu? Tidak ada yang mau maju? Kelompok 1, silakan. Bawa ya, bareng-bareng semua. Tidak usah, itu aja. Yang lain perhatikan. Kerjanya sudah selesai. Agak maju ke depan aja, jangan jauh-jauh. Gambarnya kan kecil di sini. Nah, agak di depan sini. Biar di depan, agak di depan. Ya, silakan. Yang lain juga ikut mengamati apakah ada kesalahan. Kalau ada kesalahan boleh dibantu betulkan ya. Silakan. Gimana pembukaannya? Saya dari akan mempresentasikan ya benua
Peta ya, peta dunia. Yang dari ujung kanan dibaca. Ujung kanan warna merah, benua. Perhatikan. Ya, jangan kerja, sudah berhenti. Diulangi lagi. Yang keras suaranya, Gisel. Yang keras. Ya. Benua yang berwarna merah adalah benua Amerika. Ya. Lanjut. Ya, benua Afrika. Betul? Betul ya. Lanjut. Eropa. Ya. Kemudian disebutkan, misalkan dari ujung tadi, ujung barat, gambar apa itu? Patung Liberty berada di Amerika Utara. Kemudian Sungai Amazon ada di Amerika Selatan. Lanjut lagi. Ya, itu ada jam London ya, itu di Eropa. Tepatnya di negara kota London itu negara apa? Negara Inggris ya. Kemudian di Afrika, itu jerapah ya. Agak keras, Gisel. Gunung tertinggi. Gunung apa? Gunung apa yang tertinggi di Asia? Gunung Everest. Itu dia ya, Gunung Everest di Cina ya. Kemudian ya, kanguru terletak di Australia. Ada yang kurang kira-kira? Sudah lengkap? Ada 3 gambar yang tidak ditempel. Gambar apa tadi? Ada gambar yang seperti kapal, katanya kapal terbalik. Ya, yang gambar putih, warna putih yang ada tutupnya itu. Itu namanya Canberra ya, ada di Canberra. Di benua Australia harusnya. Ada lagi? Kemudian ada bentuknya yang masjid tidak ditempel. Ada yang tahu bentuk yang masjid itu apa? Di Asia, tepatnya di mana? Di India ya. Itu adalah Taj Mahal. Sebuah bangunan yang dibangun oleh seorang raja ya untuk mengenang istrinya. Itu di India tepatnya. Ada lagi yang tidak ditempel adalah bangunan yang seperti gedung. Benteng itu. Itu namanya Colosseum. Ya, Colosseum itu ada di mana? Di Italia ya, tepatnya di kota Roma. Itu benua apa Italia? Benua Eropa. Sudah? Ya. Sekian dari kiri. Ya, tepuk tangan buat kelompok Gisel. Siapa lagi yang mau maju? Silakan. Tidak apa-apa. Gisel, kelompok mana yang mau maju? Tunjuk. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, cepat waktunya. Terus berjalan. Di Australia, Canberra. Nah, perhatikan. Silakan
Presentasikan saya. Perkenalkan saya dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil saya. Ya. Ada yang pegang, kemudian ada yang baca. Silakan siapa yang megang. Ini yang Ya, dari ujung barat. yang warna merah Amerika Utara. Oh, dibagi ya, itu Amerika Utara. Ada gambar apa itu di sana? Patung Liberty. Betul? Tuh, lanjut. Yang di bawah Amerika Selatan. Amerika Selatan. Harusnya ada gambar apa? Tadi? Amazon. Ya boleh, hutan Amazon, tapi di situ gambarnya sungai ya, sungai Amazon. Belum ditempel ya. Kemudian beda. Itu harusnya gambar yang warna ungu itu masuk ke wilayah Amerika harusnya ya. Yang warna ungu Eropa. Warna biru itu. Ya, biru Eropa. Dan yang di bawahnya Oh, tadi harusnya Eropa ada gambar apa? ada jam. Ya, jam London terus sama benteng apa namanya tadi? Masih ingat? Benteng apa? Kelompok 2. Tadi yang tidak ditempel. Yang di ujung kiri tadi. Benteng Koloseum. Ya. Lanjut. Yang warna oranye benua Afrika. Ada gambar apa? Ada jerapah dan piramida. Ada jerapah dan piramida. Piramida di negara apa? Arab. Di Arab? Negaranya? India. India? India itu Asia ya? Di mana? Nomor 2? Mesir ya. Kalau Mesir itu Afrika. Lanjut. Yang ini yang warna kuning Asia. Kuning apa hijau? Hijau campur kuning itu ya. Kuning campur hijau perpaduan itu. Ya. Ini ada Masjid tadi ya, Taj Mahal itu sebenarnya bukan masjid itu ya, bangunan. bangunan. Dan yang di bawah warna kuning Australia. Australia. Ada Ya. Ada yang kurang kira-kira? Dilihat dari kelompok, tidak ada yang kurang? Perhatikan. Ada. Apa yang kurang? Agak tinggi. Lagi 5, kurang lagi 5. Kelompok 3 menanggapi dari kelompok 2, ada yang kurang? Apa? Tembok. Gini tuh tembok. Dari gambarnya atau dari Benua ini sungai. sungai tadi table sudah. Apa lagi? Sungai. Kelompok 1? Itu sebetulnya tadi bukan yang dimaksud gunungnya ya, tapi temboknya. Tembok raksasa Cinanya ya. Tembok Cina. Ada yang kurang? Yaitu Indonesia tidak diwarnai ikut dari benua Asia. Warnanya benua Asianya hijau muda. Perhatikan kelompok 3 dan kelompok 1. Ini Indonesianya warnanya hijau tua. Pisah dengan benua Asia. Harusnya warnanya sama ya, itu kekurangannya. Silakan ditutup. Sekian dari saya. Ya. Silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terakhir, kelompok 3. Gak apa-apa. Sesuai dengan hasilnya saja disampaikan. Ya, dibuka. Saya dari kelompok 3. Perhatikan dulu. Mohon perhatiannya sebentar. Silakan. Saya dari kelompok 3. Ya. Akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok. Silakan. Dari ujung barat yang warna biru. Silakan. Ya, Amerika Serikat itu negaranya ya, tapi benuanya Amerika Utara. Apa lagi? Jerapah. Di benua apa itu? Di Afrika. Apa lagi?
Itu aja. Yang lain kenapa ini? Belum semua. Nah, ini tadi dari kelompok 3 belum selesai, tapi sudah diwarnai, sudah betul. Kira-kira sudah betul? Indonesia. Nah, ini juga Indonesia diwarnai beda sendiri ya, sama dengan kelompok 2. Kemudian ada yang kurang lagi. Belum ada nama. Jadi makanya tadi bingung kelihatan. Kelompok 3 tadi bingung. Nih, benua apa ini tadi? Mau menyampaikan bingung karena tidak dikasih nama. Kemudian gambarnya yang ditempel baru 2. Nah, ini berarti perlu ditingkatkan. Jadi kerjasamanya harus perlu ditingkatkan lagi. Berarti harus lebih cepat lagi, lebih giat lagi supaya kerjanya selesai. Ya, ini yang baru ditempel baru 2. Ya nggak apa-apa. Silakan ditutup. Kami Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mohon maaf. ya silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, jadi nanti kalian di kelas 6 memang harus latihan presentasi, ngomong di depan, bercerita di depan, bisa presentasi, bisa berdongeng, ya. Usahakan bergantian tampil. Karena nanti saat kalian sudah SMP, SMA, nanti belajarnya akan seperti itu, ya. Dari hasil kerja kalian tadi, ada yang ditanyakan lagi? Sudah hafal dengan benua-benuanya? Yakin sudah. Tadi ada yang masih kebingungan. Tadi Bapak mau tampilkan tadi ya, lagi Bapak kasih soal ya. Itu coba. Jadi benuanya ada berapa? 6. Benua apa saja dari barat? Benua Amerika dibagi 2, utara dan selatan. Kemudian Afrika, lalu Eropa, Asia, Australia. Antartika tidak ada gambarnya ya. Jadi kalian harus hafal letak-letaknya. Oh, Asia letak baratnya ada benua Eropa. Sebelah selatannya ada benua Australia. Itu harus ingat ya. Jadi kalian kalau sudah tahu peta tidak ada tulisannya sudah bisa. Kemudian tadi lokasi-lokasi penampakan alamnya. Ya, jadi yang Bapak kasih itu tadi termasuk penampakan alam, bukan bintang alam aslinya ya. Jadi ada yang bintang alam yang asli, ada yang bintang alam buatan. Kira-kira apa kegunaan bintang alam? Agar tahu apa? Agar tahu benuanya. Apa yang membedakan Afrika sama Asia? Asia tadi banyak gurun, sedangkan Afrika tadi ada banyak gurun. Kalau di Asia banyak hutannya, ya, banyak pegunungannya. Jadi penampakan alam atau bintang alam itu ada manfaatnya, meskipun itu yang buatan atau yang alami. Selain manfaat itu tadi apa lagi? Selain untuk mengenal benuanya, apa lagi manfaatnya? Dari segi budaya mungkin? Nah, ya jadi Bapak bacakan sekilas saja ya karena tayangannya tidak bisa ditampilkan. Jadi manfaat bentang alam itu sendiri yang pertama untuk kehidupan, sumber kehidupan. Tadi ada sungai, ada hutan, ada gunung, itu semuanya adalah sumber kehidupan. Mata pencaharian nelayan itu di mana? Di laut. Itu laut termasuk bentang alam. Itu manfaatnya. Kemudian bentang alam juga dapat menghasilkan makanan dan serat. Makanan dari tumbuhan maupun hewan, serta serat dari alam. Kemudian bentang alam
dapat menghasilkan energi. Kira-kira energi apa? Energi dari air terjun. Dapat menghasilkan mata air, itu juga termasuk sumber energi. Kemudian dapat menghasilkan listrik dengan cara dikasih turbin, ya. Kemudian ekosistem manfaatnya. Karena kalau ekosistemnya tidak dijaga akan bosan. Bagaimana kalau misalkan benua Asia sampai benua Amerika, ekosistemnya sama semua, hutan semua. Tidak ada gurun pasir, tidak ada pegunungan, hutan semua. Apa yang terjadi? Kita akan mati. Akan jenuh, ya. Kalau ekosistem seperti itu aja jenuh. Kita nggak bisa lihat gunung, nggak bisa melihat keindahan danau, tidak bisa melihat bentang alam yang lainnya. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu tempat tinggal. Ya, jadi bentang alam itu digunakan untuk tempat tinggal kita. Dataran tinggi, dataran rendah, pesisir itu juga termasuk bentang alam. Selanjutnya dapat digunakan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Ya. Kemudian jalur transportasi, itu manfaat selanjutnya. Jalur transportasi ada berapa? Ada darat, laut, udara. Ya. Jadi dimanapun lokasinya itu bisa dimanfaatkan. Masih ingat ada namanya kanal tempo hari? Apa itu kanal? Ya, kanal itu untuk membagi ya jalur air ya. Jadi ada sebuah terusan, masih ingat terusan apa? Terusan Suez sama terusan Panama. Nah, itu nanti Bapak tunjukkan tayangannya di lain hari ya. Bagaimana sih cara membangun terusan itu? Nah, itu nanti Bapak tayangkan. Yang terakhir yaitu digunakan untuk industri. Industrinya berbagai macam, ada industri pertambangan, ya. Jadi alamnya digunakan untuk mencari tambang atau industri pariwisata bisa, ya. Meskipun gurun Sahara itu terlihat kering, terlihat tidak ada apapun di sana, tidak bisa menghasilkan uang, tapi nyatanya di sana bisa dijadikan sumber mata pencaharian. Apakah itu sumber mata pencahariannya di sana? Apakah jualan pasir? Karena gurun pasir, banyak pasirnya jualan pasir. Apa? Pernah lihat tayangan Discovery Channel? Yang di televisi ada tontonan hewan-hewan di Afrika. Nah, itu kan ada di Afrika. Tayangan itu meminta izin melalui negara-negara Afrika. Jadi negara-negara di Afrika itu mendapatkan uang dari tayangan tontonan sumber kekayaan alamnya itu tadi. Ya. Nah, itu industri film salah satunya ya. Nah, untuk memperdalam lagi tentang bagaimana yang hasil kalian pelajari tadi, nah nanti satu persatu anak-anak akan Bapak kasih lembar kerja individu ya. Di sini nanti ada yang tadi kalian sudah kerjakan dari bagian-bagian benua. Nanti kalian jodohkan benua apa saja. Lalu di sini di baliknya ada soal urayanya. Silakan dikerjakan satu persatu ya. Ya, ini nanti bisa dikerjakan di rumah karena waktunya sudah habis ya. Masih semangat belajarnya di rumah? Ya, harus semangat ya. Jadi belajar itu untuk membuka wawasan kalian supaya tahu Indonesia itu termasuk bagian dari benua Asia, banyak lagi benua-benua yang lain, jadi bisa kalian pelajari lebih lanjut. Ya. Sekian dari Bapak akhiri. Ya, sekian, terima kasih. Silakan beristirahat.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini kita sampai pada kegiatan pasca observasi. Setelah di kegiatan sebelumnya, saya melakukan pengamatan langsung observasi terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya, yaitu Pak Yuda. Pada kesempatan ini, Tiang juga ditemani oleh Pak Wahyu selaku pengajar praktik. Terima kasih Pak Wahyu sudah bisa membersamai Tiang, dan Pak Yuda selaku objek dari kegiatan observasi. Baik, kita langsung saja Pak Yuda ke kegiatan pasca observasi kita. Sebelumnya, selamat pagi Pak Yuda. Ya, selamat pagi, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa baik. Sehat Pak Yuda ya? Ya, sehat. Jadi cuacanya akhir-akhir ini kurang mendukung Pak Yuda ya. Ya. Hujan terus, panas. Baik Pak Yuda, kita di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah mengajak Pak Yuda untuk berdiskusi kembali mengenai kegiatan yang sudah Pak Yuda laksanakan, yaitu pembelajaran di kelas. Jadi pertama, yang ingin bertanya nanti Pak Yuda, ada beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana perasaan Pak Yuda setelah melakukan pembelajaran di kelas? Ya, alhamdulillah yang menyenangkan Pak Eka ya. Jadi pembelajaran di kelas itu saya buat pembelajaran yang lebih menekankan keaktifan siswa. Jadi saya rasa waktu pembelajaran di kelas itu anak-anak antusias ikut dalam pembelajaran. Ya. Terus selanjutnya, bisa Pak Yuda ceritakan kembali proses pembelajaran yang sudah Pak Yuda lakukan itu? Ya, yang saya lakukan saat itu yang pasti merancang pembelajaran dulu ya menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik, kemudian untuk model pembelajarannya PBL, kemudian untuk medianya saya sesuaikan dengan tingkat kebutuhan peserta didik, kemudian pembelajarannya berdiferensiasi dari konten maupun prosesnya Pak Eka. Jadi anak-anak saya berikan tayangan video, kemudian gambar dan juga teks bacaannya itu. Jadi diferensiasinya muncul juga di sana Pak Yuda ya? Muncul di sana. Konten dan proses. Ya minimal nanti tidak harus utuh semuanya muncul, tapi kalau bisa utuh konten, proses dan produknya lebih bagus. Iya. Nah Pak Yuda, ini juga di catatan saya sudah sesuai. Jadi apa yang Pak Yuda sampaikan kemarin pada kegiatan pra observasi sudah sesuai artinya apa-apa yang sudah dilakukan di dalam kelas itu. Nah, dari proses pembelajaran kemarin, apakah ada hambatan Pak Yuda? Ya, selama waktu saya memberikan pembelajaran memang ada hambatan itu Pak Eka. Ya. Jadi hambatannya anak-anak yang saat diberi pembelajaran tidak semuanya aktif, jadi ada beberapa yang pasif karena memang mungkin belum terbiasa dengan pembelajaran seperti itu. Jadi yang siswa aktif pun tidak bisa menggerakkan teman-temannya yang aktif. Jadi harus guru yang bertindak untuk membagi tugas bagaimana anak-anak bisa aktif, antusias dalam pembelajaran. Jadi disesuaikan dengan kompetensinya masing-masing, kemudian disesuaikan dengan minat belajar mereka, mana yang suka dengan video, ya, mana yang suka kinestetik itu jadi disesuaikan. Ya, jadi di sana kolaborasinya ditingkatkan lagi Pak Yuda ya, anak-anak dengan anak-anak yang lainnya itu. Nah, dari hambatan yang Pak Yuda sampaikan itu, apa yang menyebabkan terjadi hambatan tersebut Pak Yuda? Ya, saya amati anak-anak memang dari literasinya masih rendah, dari dalam minat bacanya rendah, itu yang menyebabkan anak-anak kurang mampu dalam berdiskusi dalam kelompoknya. Dalam memecahkan masalah, masih belum bisa berpikir logis dan bisa merangkai kalimat dalam menyelesaikan masalah itu. Itu sih untuk. Baik. Dari yang Pak Yuda sampaikan itu, apa rencana Pak Yuda untuk mengurangi bahkan menghilangkan hambatan tersebut Pak Yuda? Rencana yang ingin saya lakukan yang pertama ini di luar
konteks pembelajaran di kelas. Jadi ya, saya amati dari awal kan anak-anak memang literasinya rendah. Jadi saya ingin meningkatkan literasi anak-anak dulu, yaitu dengan cara memberikan bacaan yang sesuai dengan tingkat karakter anak. Tidak semuanya misalkan anak kelas 6 dikasih bacaan level C. Ada yang beberapa anak yang memang sangat rendah, jadi perlu level yang di bawahnya. Iya. Baik Pak Yuda. Dari rencana perbaikan yang Pak Yuda sudah sampaikan itu, kapan Pak Yuda mulai melakukan kegiatan tersebut? Jadi ada rencana, berarti harus ada aksinya Pak Yuda ya. Iya. Jangan rencana saja, tapi untuk eksekusinya kapan? Nah, dalam hal ini kira-kira kapan Pak Yuda akan melaksanakan rencana tersebut? Ya, untuk perencanaannya memang sudah saya terapkan tiap hari Sabtu itu Pak Eka. Jadi tidak bisa setiap hari karena memang belum belum terbiasa anaknya, jadi jadwalnya agak dipanjangkan sedikit aja. Ya. Jadi anak-anak nanti mencari sumber bacaan, yang nanti saya kasih linknya sesuai dengan levelnya. Jadi anak-anak nanti memilih mencari bacaannya, kemudian dipelajari di rumah, dibaca di rumah. Setelah itu di kelas pada hari Sabtu itu dibaca dan juga menjelaskan kepada teman-temannya apa yang setelah dibaca. Iya. Baik Pak Yuda, sangat menarik Pak Yuda ya. Iya. Baik, dari keseluruhan yang Pak Yuda sampaikan itu, berarti saya melihat di sini Pak Yuda itu sudah mengetahui. Pertama, mulai dari hambatan, terus bagaimana menghadapi hambatan itu, terus kapan akan Pak Yuda eksekusi. Berarti Pak Yuda sudah tahu. Terus Iya. apa nanti yang akan Pak Yuda lakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan itu. Jadi secara keseluruhan itu sudah bagus Pak Yuda. Nanti ditingkatkan lagi artinya Pak Yuda ya. Jadi kita harus berproses belajar, belajar dan belajar. Sekian dari saya Pak Yuda. Pertanyaannya artinya mungkin dari Pak Yuda ada yang perlu disampaikan? Cukup Pak Eka. Cukup. Ya. Baik. Sekian dari saya pertanyaannya. Jadi sekarang dilanjutkan oleh Pak Wahyu selaku pengajar praktik akan memberikan penguatan kepada Pak Yuda. Untuk waktu dan tempat yang persilakan Pak Wahyu. Baik, Pak Eka dan Pak Yuda, sangat luar biasa sekali tadi percakapannya, dan terima kasih atas kesempatannya dalam kesempatan ini memberikan saya untuk memberikan umpan balik terkait kegiatan pasca observasi. Ternyata Pak Eka dan Pak Yuda sudah berproses, dan di sini memang kegiatan rutin Pak Eka ya, karena Pak Eka memang sudah menjadi kepala sekolah dan di setiap pembelajaran pasti ada sesi observasi ke gurunya masing-masing. Nah, di sini setelah saya amati, ternyata Pak Yuda dan Pak Eka sudah berproses dan Pak Yuda sudah mengetahui alur Tirta, di mana itu adalah sebuah proses pendidikan guru penggerak. Di sini tadi Pak Eka sudah menanyakan tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan dan diobservasinya seperti apa, bahwa di sini dalam berproses ada beberapa tantangan ya Pak Yuda. Di sini bisa teratasi dan bisa dibuatkan atau direncanakan sebuah penjadwalan kegiatan literasi. Nah, di sini pastinya akan berdampak kepada siswa, bahkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah juga akan terlibat aktif, dan anak-anak juga bisa terlibat aktif dalam literasi tersebut. Nah, di sini juga di awal di praobservasi kita juga harus menyepakati di mana Bapak Eka selaku guru kelas di sini jangan langsung menembak ke materi. Nah, di sini kita bisa mengajak siswa dulu, menanyakan kabar, ngobrol ringan dulu, melihat ekspresi wajah siswa, biar moodnya baiklah. Nah, gitu. Baru kalau sudah suasana hatinya kita ketemu, baru terlihat fresh lah kelas, baru kita mengajak ke materi lebih lanjut. Biar nggak langsung baru masuk kelas langsung anak-anak buka halaman sekian kita belajar ini. Nah, itu kan anak-anak langsung terbebani dan bisa membuat mood belajar mereka tuh berkurang. Baik, sekian feedback dari saya. Dan mohon nanti juga
lalu dijalankan observasinya, kemudian Pak Yuda juga bisa berproses dan bisa mengimbaskan ke teman-temannya yang lain juga. Baik Pak Eka, waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi masukannya ini nanti tentunya akan menjadi sebuah acuan untuk melakukan perbaikan di kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Wahyu. Begitu juga dengan Pak Yuda. Nanti ini kita jadikan sebagai acuan Pak Yuda ya, untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kira-kira ada lagi yang perlu dibicarakan atau ditambahkan Pak Yuda dengan Pak Wahyu? Ada? Cukup nih. Berarti baik, cukup sekian kegiatan pasca observasi kita hari ini. Saya bersama dengan Pak Wahyu dan juga Pak Yuda sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Semua.